saja. Cuma kamu tidak merasa setiap persinggahan yang kamu lalui atau kamu bersinggah disitulah tentunya banyak yang mengganggu. Ya Allah, aku serahkan diri ini, jiwa raga ini hanya kepadamu. Hanya dengan ucapan itu, Gusti Allah sudah tahu apa isi hati dan maksud tujuanmu. Bantu aku dengan kekuatan doa. Karena tidak ada doa dari orang tua, maka tidak akan berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk yang berada dimanapun berada, atau berada sedang bekerja, atau lagi nganggur, atau aktivitas apapun. Yang terpenting sehat dulu badannya, sehat pikirannya tentunya ya. Kali ini ya saya kedatangan tamu nih. Siapa ini Pak? Boleh diperkenalkan? Indro. Pak Indro. Saya Indro dari mana? Dari Bekasi. Ini saya bersama Pak Indro. Nah sekarang ini kita akan mediatoran dan kita akan menguak sebuah benda itu dari seseorang gitu. Pokoknya dari seseorang lah ya. Itu benda apa itu Pak kira-kira Pak yang dikuak? Itu yang mistika. Oh mistika, coba bisa dilihat Pak. Nah seperti ini ya. Jadi seperti ini bendanya, dan kita akan cari tahu ini apa dan kegunaannya dan gimana caranya gitu. Nah ini sebenarnya hanya sebuah benda. Nih bentuknya unik ya, bukan seperti ini ya. Nah kalau seperti ini kan hanya soalnya ini kan batu alami. Ini unik banget, ini bentuknya nggak menarik kalau menurut saya, menurut teman-teman semua ya. Tapi ini lumayan harganya, saya rasakan, walaupun bentuknya unik gitu. Nah kali ini Pak Indro akan mencoba menguak apakah di dalam ini dan gimana, ada apakah di sini gitu ya. Nah kita langsung aja Pak Indro ya. Siap Pak Indro? Siap. Oke. Indro sedang memasukkan hodamnya ke mediator, lagi konsentrasi ya teman-teman. Nah udah masuk nih. Ya ditanya-tanya aja Pak. Tuh kayak pendekar ya, kayak pendekar. Maaf Ki, tanya aja Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ki, Gak ada kita. kenal Mas Ki? Tentu saja. Alhamdulillah. Kenapa kamu memanggilku? Ini Ki, kan selama ini Aki ngikutin saya kan. Selama ngikutin saya itu ada gangguan-gangguan nggak di jalan? Bohong kamu. Tentu saja. Cuma kamu tidak merasa. Iya. Di daerah mana itu yang banyak gangguan? Setiap persinggahan yang kamu lalui atau kamu bersinggah disitulah tentunya banyak yang mengganggu, dari kalangan manusia maupun kalangan bangsa. Tapi alhamdulillah Aki bisa menghalau kan? Ya, Terima kasih. karena aku diperuntukkan untuk mengabdi. Sampai kapan itu Ki? Sampai ketika kamu sudah merasa bosan. Selama ini saya gimana Ki? Perhatian nggak? Untuk sekarang ini tentu kamu masih perhatian kepadaku. Tetapi bukan itu yang aku harapkan. Nah, apa itu Ki?
selama kamu berbuat kebaikan, disitulah aku bertempat. Aku betah di situ. Karena aku disiapkan. Untuk selama ini gimana, masih betah? Ya, untuk sekarang ini aku masih betah. Tetapi Ya. ada yang membuat aku tidak senang. Apa itu, Ki? Nggak apa-apa, bilang aja. Karena di tempat itu banyak sekali yang datang. Di mana itu, Ki? Tentunya di dalam rumah itu Rumah siapa? masih ada tempat. Dan banyak lagi yang menginginkannya. Di mana itu, Ki? Rumah siapa itu? Rumah yang aku tinggali. Tempat yang aku tinggali. Oh. Sekarang ini. Ini banyak yang menginginkan. Ya, Jadi harus bagaimana, Ki? kamu harus pintar-pintar memilih. Ah? Dan kamu harus pintar-pintar bertindak. Hmm? Jangan sembarangan memasuki kawasan Uh-huh. atau menemui seseorang yang tidak sejalan denganmu. Karena itu bisa mengakibatkan tempat itu terbuka. Oh gitu. Jadi saya harus pandai memilih. Ya, tentu saja. Terus caranya gimana? Ikuti kata hatimu. Ikuti perasaanmu. Kalau kita jangan gitu ya. Ya, Ada berapa di sini, Ki? Di ini batu ini. Berapa makhluk? Seperti Aki sendiri. teman-temanku dan keluargaku tinggal di situ. Aku ajak ke situ. Oh, Aki berada pertama kali ikut saya apa ada seseorang sebelum saya? Tentu saja. Terlebih dahulu sudah ada yang menempati. Jadi saya orang kedua. Bukan. Berapa? Untuk tepatnya, tempat itu bukan aku saja, Ya. tetapi ada yang lebih dulu dariku untuk mendiami di situ. Tapi baik, positif energinya. Tentu saja, karena aku diajak, karena aku ditempatkan dan punya tempat di situ. jadi pemimpinnya siapa ini yang bisa? Semua bisa memimpin Oh, semua bisa. selagi manusia-manusia yang peduli dalam hal-hal kebaikan. Oh, gitu. Untuk sebagai penghargaan saya harus gimana untuk mengirim? Aku tidak butuh sesuatu, suatu apapun. Aku tidak menginginkannya. Yang aku butuhkan hanya ketenangan dalam jiwa. Jadi ini walaupun saya tinggal di rumah, Aki tetap ikut saya. Ya, Saya mau tanya lagi dah. Kira-kira ada yang lain nggak yang ngikutin saya dari daerah mana? tentu saja banyak sekali. Tetapi itu masih bisa aku hadang, masih bisa aku kendalikan. Selebih itu, aku tidak bertanggung jawab. Tergantung perbuatanmu di luar sana. Enggak, maksudnya ada yang lain ngikutin saya sesama melindungi itu kan? Ada. Ada. Dari mana itu, Ki? Aku tidak tahu pastinya, tetapi itu sudah lama. Sudah lama? Ya, sebelum aku. Dari Kulon apa dari mana? Kulon. Ya, Udah lama dia. Tapi positif, Ki. tentu saja. Kalau tidak, mungkin aku sudah bertengkar dan berurusan dengannya. Kalau yang dari Adurun Nafis masih ikut? Aku tidak kenal siapa itu. Tetapi yang jelas, di situ ada. Di belakang-belakang kamu masih ada yang lainnya. Tetapi aku tidak peduli. Karena aku dan tugasku hanya untuk berjaga-jaga dan melindungi setiap pekerjaan yang kamu kerjakan. Tetapi selagi dalam kebaikan-kebaikan, asalkan kamu jangan menyimpang. Jadi apabila si Pak ini menyimpang, apa yang terjadi? Tanggung sendiri akibatnya. Siapa yang berbuat, disitulah akan menemui akibatnya. Maksud dalam arti gini, kalau Pak Indra menyimpang, apakah Aki akan pergi sendiri? Tentu saja. Gitu.
Karena aku tidak suka. Dan tugasku bukan itu. Aku hanya mengabdi kepada orang-orang atau manusia yang peduli dengan sesamanya. Selagi bertujuan baik, pekerjaan apapun, aku mengikutinya. Lantas selain membantu atau menghalau, kegiatan apa saja di dalam sini? Nanti sendiri. Banyak. Apa saja itu? Tugasku bukan itu saja. Apa saja? Tetapi di situ ada bagian-bagian. Dan ada dua makhluk sepertiku. Iya. Yang berbeda tugas. Apa itu tugasnya? Kalau boleh tahu. Itu untuk memerangi siapa saja yang mau mengganggu atau merusak. Yang dari Kulon itu, Ki? Ya. Bukan. Bukan. Dari mana itu, Ki? Dari sini. Oh, dari sini. Dari sini. Ikut bersamaku. Satu tempat denganku. Jadi di sini ini seperti apa yang Aki rasakan? Apakah seperti istana kah? Atau gimana yang dirasakan di tempat Bukan. ini? Di situ seperti alam bebas. Oh, alam bebas. Dan di situ. Tapi saya taruh di mana aja bisa kan, Ki? Ya. Tergantung. Kamu bisa untuk menempatkannya. Berarti di dalam sini seperti alam hutan, Ya. bukan seperti istana. Persisnya. Seperti alam semesta ini. Alam semesta. Dan di situ banyak sekali tempat yang diinginkan Berarti oleh makhluk-makhluk seperti itu. berarti ketika Pak Indro main ke tempat apa atau guru-guru itu akan otomatis bisa membuka Ya, tadinya. tentu saja. Berarti tidak ada yang menjaga berarti pintu ada. itu. Tergantung Hmm. siapa saja makhluk sepertiku boleh ikut asal sejalan. Oh gitu, yang sejalan. Tapi kalau nggak sejalan itu tidak bisa masuk ya. Ya, Ki, mau nanya, Ki. Kalau yang kekebalan masih ada nggak itu, Ki? Kan sempat belajar saya itu. itu sepertinya sudah memudar. Dan aku tidak peduli masalah itu. Lebih tepatnya, aku berjaga. Tapi kemarin dicoba masih ada itu. Ya, memang. Itu kan ini ada anak tuh, ada anak yang katanya gangguan. Itu Aki tahu nggak? Yang ada anak perempuannya, kan dia punya anak gitu. Katanya ada gangguan. Itu Aki tahu nggak itu? Itu tergantung kamu. Harus berpikir. Pakai mata hatimu dan perasaanmu. Oh, gitu. Kamu juga sama sepertiku. Tentunya harus berusaha. Iya. Jangan terlalu mengharapkan bantuan-bantuan dari siapapun. Betul. Kita Kalau istri, yang lain-lain nggak ada. Cuman yang satu anak perempuan itu. Ya. Kamu sendiri harus berpikir. Iya. Karena kamu punya akal, punya otak. Iya. Melebihi dari bangsa-bangsaku. ya. Jadi saya harus nangani ya. 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 Kita harus minta kepada Allah, bismillah kita tanganin gitu. Kalau udah seperti ini mah tanpa diminta, yang penting hati kita kepada Allah berbuat baik itu akan otomatis. Apakah seperti itu, Ki? Betul sekali. Nah gitu Pak Indro. Jadi kalau ada yang butuh bantuan, bantu saja. Masalah itu sembuh atau tidak itu bukan urusan kita. Iya. Yang penting kita berusaha membantu manusia-manusia yang membutuhkan. Itu. Ki, mau nanya, Aki kayak bentuknya kayak apa kalau di alam Aki? Kalau di alamku sama seperti kalian. Aku punya tangan, punya kaki. Sama seperti kalian. Yang membedakan hanyalah manusia dan makhluk sepertiku. Jauh sangat berbeda. Tentu saja punya tempat masing-masing. Jadi selama ini saya nggak merasa dibantu sama Aki gitu perasaan Aki. Assalamualaikum. Siapa itu, Ki? Waalaikumsalam. Siapa itu? Ini Ki, Itu dengan Ngariung Ki. Itu Ki Bayu Haji.
Dari di sini juga asalnya. Oh, sama setara Assalamualaikum. kedudukannya. Sama. Sini ngobrol di sini Ki. Oh, pulang Ya, dulu. terima kasih. Namanya Ki Muhammad kan? Bukan. Kiseno aja. Tadi siapa ya? Bukan. Siapa Ki kalau Ki saya panggilnya? Bayu Rokso Haji. Bayu Rokso Haji. Alhamdulillah. Ya, udah. Jadi saya cukup mengingat nama Ki aja ya. Terima kasih. Terima kasih Ki. Bisa balik sekarang. Dibantu nggak Ki? Aku tidak usah. Oke, terima kasih. Dan satu hal, Ya. Iya. Apa pesan kamu Ki? tidak usah meminta. Tetapi aku sendiri yang datang kepadamu. Ya. Ya, terima kasih. Tergantung apa yang kamu perbuat. Ya. Terima kasih. Saling mendoakan ya Ki. Terima kasih. Silakan berangkat. Ada enggak? Salam. Itu Ki Bayu Rokso Haji itu pemimpin gitu? Tidak ada pemimpin di situ. Nggak ada. Jadi sama-sama gitu. Semuanya sama. Tadi Bayu Pemimpin hanya pantas dipegang Sang Maha Kuasa. Gusti Allah ialah segala pemimpin. Tidak ada yang pantas mengandang gelar pemimpin selain Dia. jadi kasarnya sama-sama di situ ya Ki, di Bayu Rokso Haji itu. Aku hanya ingin menyampaikan kepadamu Ya. sesuatu yang kamu masih teledor. Ya di mana Ki apa Ki? Kamu tidak perlu istimewakan Iya, benda itu. enggak saya juga enggak. Aku sudah ditugaskan dan kamu tidak perlu apa-apa lagi. Jadi nggak perlu mendoakan gitu. Tidak perlu, berdoa saja sama Yang Maha Kuasa Gusti Allah. Ya, ya. Aku seorang jin muslim dan kamu juga manusia dari golongan muslim. Sudah sepatutnya saling bantu membantu tanpa ada permintaan tolong dari satu sama lain. Jadi intinya benda itu tidak perlu kamu dewakan, tidak perlu kamu sayang-sayang. Nggak boleh itu Ki. Cukup meminta doa sama Yang Maha Kuasa. Hanya itu yang ingin aku sampaikan, dan selebihnya aku beritahu kamu. Semua yang terjadi atas kehendaknya, entah itu ada gangguan atau tidak, semua sudah atas kehendaknya. Selagi aku mampu, aku pasti akan menanganinya. Tapi jika aku tidak mampu, itu harus mencari jalan yang lain. Iya. Jadi, pada intinya kamu harus tetap berpikir, meminta tolong sama Yang Maha Kuasa. Ki, selama ngikut saya pernah nggak ada pertempuran Ki? Sudah pasti ada, tapi aku tidak perlu mengucapkannya satu persatu. Yang pasti di setiap kehidupan akan selalu ada. Dari golongan apa itu? Manusia apa golongan dari makhluk api sendiri? Yang jahat itu bukan hanya dari golongan bangsaku. Golongan-golongan bangsa manusia yang dipengaruhi oleh bangsa jin juga banyak. Akan tetapi pikirannya aku alihkan
sehingga tidak terjadi yang tidak diinginkan olehmu. Waktu saya mau bertempur sama golongan manusia itu juga Aki bantu itu. Iya. Jadi semuanya tidak harus dan tidak mesti memakai kekerasan. Betul. Ya. Selagi ada jalan baik, kenapa tidak kamu coba? Jadi sebelum pertempuran itu terjadi, aku alihkan pikirannya. Oh iya, iya. Jadi tidak terjadi. Iya. Pertempuran. Aku redam emosinya. Iya, iya. Diredam. Paham. Karena jika tidak akan sangat berbahaya. Iya. Entah itu padamu dan pada mereka yang ingin berbuat tidak baik. Iya, iya. Jadi waktu dia datang lagi dia jadi nggak marah ya kan ya? Apalagi itu masih dari golongan muslim tapi Tetapi ada Ki, maaf nih, maaf dipotong ya. Kemarin katanya ada yang kodam yang harus dikirimin sholawat, al-fatihah. Itu gimana tuh? sholawat, mengaji ayat-ayat suci Al-Quran tanpa harus dipinta, itu sudah kewajiban seorang muslim. Jadi intinya sholawat itu harus ditujukan kepada junjungan kita, Kanjeng Nabi. Tidak boleh ditunjukkan kepada bangsa jin ataupun manusia. Nah kalau ngirim leluhur kan harus Leluhur boleh dikirim dengan doa-doa, akan tetapi memintanya kepada yang Maha Kuasa. Cukup berdoa kepada yang kuasa. Ya Allah, aku serahkan diri ini, jiwa raga ini hanya kepadamu. Hanya dengan ucapan itu, Gusti Allah sudah tahu apa isi hati dan maksud tujuanmu. Masya Allah, mantap. Terima kasih Ki, selama ini udah mendampingi saya. Tetap berhati-hati di setiap perjalanan. Entah itu perjalanan ketika kamu melalui alam manusia, ataupun ketika perjalanan kamu menimba ilmu, akan selalu ada jalan yang aralnya tidak bagus. Tetap teguhkan hatimu, karena seorang muslim tidak takut selain kepada yang Maha Kuasa, dan tidak akan pernah meminta bantuan selain kepada dirinya. Serahkan jiwa raga ini, hati ini, pikiran ini, semuanya hanya yang Maha Kuasa. Mau nanya lagi Ki, selama ini saya kan ngaji begini, istri nggak setuju, itu dari bisikan golongan Aki apa emang dari murni dari istri saya itu? Tidak. Semua hati yang jernih, hati yang bersih, pasti menginginkan entah itu suami atau istrinya untuk mengaji, apalagi berjalan di jalan kebaikan. Jika ada yang tidak mengizinkannya, itu ada bisikan-bisikan dari golongan bangsa Syaitan, karena memang mereka sudah ditugaskan untuk menghasut manusia. Jadi caranya gimana sih istri saya supaya ikhlas gitu? Tunjukkan keikhlasanmu, perjalananmu, tunjukkan kebaikanmu, perubahanmu. Iya, paham. Nanti dengan sendirinya dan tentunya dibantu denganmu, hati nurani yang paling dalam pasti akan terbuka, meminta petunjuk. Sholat malam lebih baik daripada sholat. Iya. Jadi penuh marah-marah istri kita, tidak perlu kamu lawan dengan marah. Iya, betul. Karena marah itu hawa nafsu, dan nafsu dikendalikan oleh bangsa Syaitan. Kanjeng Nabi sudah bersabda bahwa peperangan yang lebih besar tiada lain
dan tiada bukan memerangi hawa nafsu diri sendiri. Betul. Jadi intinya pertengkaran itu tidak perlu dilawan lagi dengan pertengkaran. Amarah tidak boleh dilawan dengan amarah. Iya, betul. Bukan berarti kita tidak berani. Iya. Akan tetapi mengalah demi kebaikan itu lebih baik. Wah, terima kasih. Ini pengalaman, pengetahuan yang sangat berharga. Terima kasih. Nanti apa bisa ditarik sama yang di mana? Yang punya anak sampean tuh ya? Apa bisa saya tarik itu yang ada di anak saya itu? Saya coba tarik. Apa dari gangguan mana kan kita jadi tahu gitu. Minta tolong kalau bisa. Untuk saat ini posisinya sedang di luar. Iya, lagi di luar ya. Bukan anakmu, tapi yang ada di situ sedang di luar. Sudah nggak di dalamnya. Kalau malam berarti ya. Sedikit demi sedikit. Aku selalu membantu, tapi membutuhkan waktu. Terima kasih. Sabar. Ya, sabar ya. Bantu aku dengan kekuatan doa. Karena tidak ada doa dari orang tua, maka tidak akan berhasil. Ya, terima kasih. Aku sudah membantunya. Ya. Sedikit demi sedikit. Ya. Kamu rasakan ada perubahan atau tidak? Ada. Tapi tidak bisa begitu saja, karena itu memang sudah jalan takdir, semuanya tidak ada yang kebetulan. Iya. Jadi memerlukan perjalanan. Ya, sudah saya rasakan itu. Nanti sabar, dengan sabar aja bisa. Kamu sebagai orang tua, doanya pasti lebih cepat sampai kepada Yang Maha Kuasa ketimbang doa-doa dari manusia lain atau dari bangsa. Anak bapak siapa? Anak saya Milna Nursari. Tapi masih aman ya, Ki? Semuanya masih aman. Jika itu membahayakan, aku sendiri akan turun tangan. Terima kasih, Ki. Tidak perlu kamu tarik. Nggak perlu. Nanti aku sendiri yang akan membawanya, tapi aku meminta waktu terlebih dahulu. Ya. Karena itu sudah melekat di dalam dirinya. Tapi kan kita pengen mencari tahu secara Iya, memang, tapi sekarang sedang keluar. Jika itu ditarik akan sangat berbahaya. Tunggu saja, nanti aku sendiri akan menyeretnya. Ya, terima kasih. Ya, kamu mengerti apa yang aku maksud. Paham. Tidak perlu paksakan untuk saat ini. Aku sudah diberitahu. Aku sudah diperintahkan. Jadi aku pasti akan membantunya. Mantap, Ki. Saling mendoakan aja, Ki ya. Semuanya harus saling mendoakan. Selama yang terbaik. Ya. Selagi itu dalam jalan kebaikan. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin di alam semesta ini. Semuanya sudah disebutkan kun fayakun. Ya. Jadi Aki sampai kapan ngikutin saya? Selagi hatimu masih teguh dalam pendirian. Untuk kebaikan ya. Apakah bisa turun ke anak cucunya? Bisa, asalkan dengan satu syarat. Apa itu, Ki? Anaknya harus dididik secara betul-betul melebihi didikan yang telah kamu terima. Harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, itu yang pertama. Selebihnya didiklah anakmu itu dengan apa yang menurut hatimu itu baik, demi kebaikan. Dan aku pastikan jika hatimu teguh, nanti suatu saat entah anakmu ataupun turunanmu yang lain akan menjadi manusia yang lebih dari
kamu. Alhamdulillah. Dan pasti akan bermanfaat bagi manusia-manusia yang lain. Asalkan satu syarat, teguhkan hatimu. Aku jamin itu. Dan aku pasti akan membimbingnya menurut apa yang aku benar. Dan tentunya kamu bantu. Amin, amin. Jadi Aki Bayu siapa namanya? Bayu siapa Ki? Aku sebetulnya tidak mau menyebutkan namaku. Bayu Haji. Karena aku tidak pernah memberitahukan nama-namaku. Karena jika aku memberitahukan nama, pasti akan diingat terus olehmu. Kalau saya perlu bantuan bisa gitu Ki, manggil gitu. Tidak perlu dipanggil. Nggak perlu dipanggil. Karena mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Selagi hatimu menginginkan kebaikan, apalagi untuk membantu bangsa manusia di jalan kebaikan, aku sudah mengetahuinya dan aku pasti yang paling depan. Iya. Aki berbentuk apa di alam Aki? Bentukku tidak jauh sama seperti manusia, namun perawakanku lebih besar dari manusia. Iya. Ya, udah cukup, nggak ada yang ditanyakan. Ini lagi mau adzan sih, sembahyang sholat zuhur. Harus. Jadi terima kasih Ki sudah mendampingi saya. Semoga Allah membalasnya kebaikan Aki ya. Amin, amin, ya robbal alamin. Diantar nggak Ki? Tidak perlu. Ya, terima kasih. Silakan. Titip, Ya. jangan lupa di setiap kamu menginginkan kebaikan, pasti ada yang menghalanginya. Jadi jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi nggak ada pertempuran Pak ya? Nggak ada. Aman ya? Aman. Yuk. Ya udah deh Pak. Alhamdulillah. Jadi banyak pelajaran yang harus kita ambil. Salah satunya itu tadi seperti, nah barang ini tadi ya, barang batu mustika ini. Jadi barang mustika itu memang hanya barang ya. Memang ada hodamnya yang menghuninya, tetapi kita tidak boleh meminta kepada yang di dalam itu, karena itu ada yang menciptakan. Jadi tadi si hodam tadi memang benar gitu apa yang diucapkan, dan Bapak nggak boleh mengistimewakan barang itu ya, benar seperti itu, karena barang itu ada yang menciptakan lagi gitu. Jadi kita mah selagi hati kita di jalan Allah dan kebaikan, kita meminta kepada Allah, nah otomatis itu ya yang ada di sini akan menjalankan. Ya juga kan itu seperti itu kan ibadah Pak ya, ibadah juga, membantu orang, membantu manusia, membantu yang harusnya dibantu gitu. Jadi kita harus meminta ke Allah, itu otomatis dia akan membantunya. Nah seperti itu tadi. Dan ingat itu tauhidnya harus selalu kuat gitu ya. Di setiap kebaikan itu pasti yang mengalami. Nah betul. Kita harus berdoa sebelum. Nah, jadi intinya, nah sebelum apapun yang kita aktivitas atau kegiatan kita, pastinya kita harus mengingat kepada Allah dulu, berdoa meminta kepada Allah. Walaupun jalan kita ini mau kebaikan, mau menolong orang, pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya, gangguannya pasti banyak. Makanya untuk itu diusahakan sebelum aktivitas kerja ataupun apapun, perjalanan kemanapun, itu harus berdoa mengingat Allah dulu gitu, supaya nanti yang seharusnya terjadi itu akan terhindar gitu. Ada suatu bentengan atau ada suatu lindungan dari Yang Maha Kuasa gitu. Itulah hikmah yang
yang dipetik untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Untuk kita di sini dalam hal belajar juga harus tetap semangat gitu. Belajar itu tidak ada batas usianya. Selagi kita niat, kita mau membantu sesama, kita mau berbuat baik, apalagi nanti akan suatu saat akan diteruskan kepada anak turun kita. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah intinya. Nah, mungkin seperti itu aja ya. Nah, dah itu aja Pak ya. Makasih Mas Iko. Ya. Nah, jangan lupa, Bapak jangan lupa like, komen, dan tinggalkan jejak kalian. Jangan lupa dibagikan ya, supaya mendukung channel ini ya, supaya lebih maju lagi. Itu aja ya. Untuk saya dan Pak Indro, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan bangsa seperti itu jangan dipercaya 100% ya. Jangan dipercaya, ambil sisi positifnya saja. Itu. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.